Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sesungguhnya, pertempuran dalam hidup manusia ada di dalam jiwanya. Sesungguhnya, pertempuran hidup manusia ada di dalam jiwanya. Ada di dalam pikirannya, ada di dalam emosinya, ada di dalam kehendaknya. Di sanalah sebenarnya terjadi pertempuran. Dan siapa yang menang, maka itu yang akan membawa kepada akibat berikutnya. Kalau emosi yang menang, maka emosi yang dituruti, emosi yang diikuti. Kalau pikiran yang menang, maka pikiran yang diikuti. Kalau kehendak yang menang, maka keinginannya itu yang diikuti. Sesungguhnya, pertempuran dalam hidup manusia adalah pertempuran di dalam jiwanya. Artinya ketika kita ini menang dalam pertempuran di dalam jiwa kita, maka sesungguhnya kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Tetapi kalau di dalam pertempuran di dalam jiwa kita, kita mengalami kekalahan, maka berikutnya adalah kelanjutan dari kekalahan kepada kekalahan. Saudara, kalau kita ini merenungkan hidup kita sendiri, kalau kita ini bisa mengambil waktu sejenak, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, kalau itu semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita sedang menjebak diri kita sendiri kepada kegagalan. Mengapa? Karena manusia di dalam dirinya tidak ada yang baik kecuali pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam hidup manusia tidak ada sesuatu yang baik kecuali pencipta kita yang ilahi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita itu menjamah kita dan mengubah kita. Sudah perhatikan ketika sudah sedang menimbang sesuatu, apakah akan dilakukan atau tidak. Kalau kita ini terbiasa tergesa-gesa, maka tanpa mempertimbangkan perasaan, tanpa memikirkan, tanpa melihat akan masa depan dan akibatnya, maka kita akan putuskan begitu saja. Berikutnya, apa yang terjadi? Bisa jadi itu sesuatu yang baik, tapi seringkali kalau tanpa pertimbangan yang utuh, maka keputusan yang tergesa-gesa itu keputusan yang menjebak kita. Saudara, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita rasakan? Itulah jiwa kita. Mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita, saya dan saudara, untuk belajar memperhatikan pikiran kita, perasaan kita, bahkan keinginan kita. Menghadapi kehidupan, seharusnya manusia itu semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Mengapa? Karena Tuhan ada di dalamnya. Untuk orang yang tidak mengenal Tuhan, semakin hari tidak semakin kuat, semakin hari semakin lemah, saya bisa memahami. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengalami kehidupan yang nyata dengan Tuhan Yesus, maka setiap hari ada sesuatu yang baru, ada yang diperbaharui. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, dia katakan dari ayat yang ke-16 sampai 18, setiap hari diperbaharui. Walaupun secara manusia lahiriah merosot, tapi manusia batinnya dibaharui demi dibaharui. Kalau saya dan saudara melatih akan jiwa kita untuk tunduk kepada kebenaran firman, hidup ini akan berbeda. Saya bacakan Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun, saudara. Bayangkan, tidak usah khawatir.
Mengapa? Alkitab katakan kesusahan sehari, cukuplah sehari. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang berpikir terlalu jauh? Dia tidak mau memikirkan kesusahan hari ini dihadapi hari ini. Dia menambahi dengan kekhawatirannya. Apa yang akan terjadi dengan besok? Lalu apa yang akan aku alami? Apa yang harus aku lakukan? Orang yang tidak bisa mendisiplin pikirannya, tunduk pada kebenaran firman, akan menyusahkan dirinya sendiri. Dia membebani pikirannya dengan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Tapi karena itu dipikirkan terus-menerus, dia merasa itu pasti terjadi. Alkitab katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Mengapa? Ada Tuhan yang menjamin kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang melindungi kita. Kita yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, ada jaminan, ada perjanjian. Jaminan yang dari Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang, yang luar biasa. Sesuai dengan panggilan dan peran kita. Saya lanjutkan. Janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun. Tentang apapun. Sudah bisa katakan apapun. Apapun. Tentang sekolahmu, tentang makanmu, tentang minummu, tentang pakaianmu, tentang jodohmu, tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anakmu, tentang masa depanmu. Apapun. Dan dikatakan, nyatakanlah apa yang kamu pikirkan itu supaya tidak menjadikan kamu khawatir. Nyatakanlah segala hal yang tadi itu, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Bawa dalam doa dan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Jadi bagaimana kita menghindari diri dari kekhawatiran yang tidak perlu? Kita membawa dalam doa. Pak, bagaimana caranya? Saya lagi khawatir nih, saya lagi pusing dengan apa yang harus aku lakukan. Pak, bagaimana pusing dengan semua wabah yang menakutkan saya? Lalu apa yang saya lakukan? Dikatakan doa. Keluarkan dalam hatimu langsung. Tidak usah ke gereja, tidak usah menghadap seseorang, hamba Tuhan dan segala macam. Cari Tuhan. Ada waktunya saudara nanti konseling untuk masalah-masalah tertentu. Tapi ketika engkau mulai khawatir, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku memikirkan akan hal ini. Aku bawa kepadamu. Aku mau melihat engkau lebih dari permasalahanku. Aku mau melihat engkau lebih berkuasa atas semua hal yang aku hadapi. Aku mengucap syukur untuk hari ini. Permohonan dengan ucapan syukur. Aku mengucap syukur masih hidup dengan hari ini. Masih punya kesempatan. Aku percaya bahwa ke depan akan jauh lebih baik. Aku akan lebih sehat. Aku akan lebih jernih pikiranku. Hatiku melekat kepada Tuhan. Saudara, untuk melakukan itu harus dibiasakan. Saya dulu ketika sekian belas tahun yang lalu terbiasa ketika berpikir akan hal-hal yang berat. Seringkali saya tarik napas panjang, kemudian keluar kata, aduh. Di saat-saat tertentu dalam hidup saya tarik napas panjang karena pikiran banyak urusan yang mesti diselesaikan, sementara yang lain juga menuntut hal yang sama. Saya tarik napas panjang dan keluarnya aduh. Dan sekian belas tahun yang lalu Tuhan mengajar saya. Tuhan Roh Kudus mengajar saya. Kenapa engkau tidak munculkan semua beban, semua yang membuat engkau khawatir, semua hal yang membuat engkau berbeban berat dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan sejak saat itu, kalau saya berbeban berat, maka saya tarik nafas panjang yang sama. Saya tarik nafas saya, lalu keluar Tuhan Yesus. Panggilan kepada dia, Tuhan Yesus, saya panggil dia. Saya panggil dia.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dan keluar dari hati saya semua hal yang membebani. Dan saya akhiri dengan ucapan syukur. Aku bersyukur ya Tuhan, Engkau beri nafas sampai dengan hari ini, supaya aku menikmati dan mengalami kebaikan-kebaikan yang akan Engkau berikan. Yang akan Engkau berikan dan segera Engkau berikan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang menarik adalah setelah kita bawa semuanya keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai Tuhan melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Teduh tenang pikiran kita. Lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada kekuatan Tuhan, proteksi Tuhan, covering Tuhan, perlindungan Tuhan, janji Tuhan, dan kenyataan Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Tuhan sanggup menolong kita. Itu akan mengusir kita dari ketakutan, dari kekhawatiran. Itu akan mengusir kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Itu akan mengusir kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Kemudian kita bisa lapang dan kita bisa hadapi hidup kita dengan iman percaya. Saudara, mari buang pikiran yang membebani, buang kekhawatiran yang membebani. Percaya kepada Tuhan, pertolongannya ajaib buat saya dan saudara. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.